أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat kepada kita semua. Dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang masih mengikuti atau orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Kashfus Syubhat, ya, menyingkap syubhat-syubhat. Telah disebutkan sebelumnya tentang bagaimana seharusnya seseorang ini dalam menghadapi syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang membawa syubhat, terutama dalam masalah iman ini, masalah akidah. Ya, di mana al-muallif ya menyebutkan bahwasanya untuk membantah syubhat-syubhat ahlu syubhat itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara yang global, dan yang kedua adalah dengan cara yang mufassal atau yang rinci. Ya, dengan cara yang global, ya, yaitu dengan mengembalikan seluruh perkara itu pada ayat-ayat yang muhkamat, ya, ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas, ya, maknanya yang tidak bisa dibawa ke makna yang lainnya. Maka perkara-perkara yang masih ada syubhat di dalamnya hendaknya kita mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya, yang tidak ada penafsiran yang lain kecuali penafsiran itu saja, ya. Dan al-mu'allif mengingatkan bagi orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang syubhat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti apa-apa yang syubhat darinya, apa-apa yang masuk syubhat, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Quran. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Ya, ini maksudnya mereka adalah orang-orang yang hatinya ini rusak, ya. Wa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil. Adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit, ada ketergelinciran, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ya, karena ingin mencari fitnah. Kemudian al-muallif di sini memberikan contoh. Mithalu dzalika, contohnya, ya, idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila sebagian orang-orang musyrik itu berkata kepadamu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, orang-orang musyrik ini mengatakan, ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ini mereka tidak ada ketakutan, ya, atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, ya, atau mengatakan bahwasanya syafaat itu hak, atau inna syafa'ata haq wa anna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah. Ya, syafaat itu hak,
Dan para nabi, mereka ini punya kedudukan di sisi Allah. Ya, atau mungkin menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingin berdalil dengan hadis tersebut atas perbuatan batil. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dzakarahu. Sementara Anda ini tidak terlalu memahami apa yang disebutkan olehnya. Dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, Anda tidak terlalu memahami, yakni apakah memang benar dalil itu untuk perkara yang mereka ajak manusia kepadanya dari kebatilan tadi, atau ada makna yang lain yang bukan dimaksud dari hadis tersebut. Maka fajawibhu biqaulik, maka jawablah dia dengan ucapanmu, Innallaha dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih. Jawabannya, Anda mengatakan sesungguhnya Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka akan meninggalkan ayat yang jelas, ayat yang muhkam, dan mengikuti yang mutasyabih, ya, yang masih di dalamnya ada tasyabuh, yakni tidak jelas, ya, yakni menunjukkan makna tertentu, bisa jadi itu menunjukkan beberapa makna. Yakni maksudnya ada makna-makna yang sepertinya ayat ini pas untuknya, tapi belum tentu itu hak, ya. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala, dan apa yang saya katakan pada Anda tadi, bahwasanya Allah Ta'ala dzakara anal musyrikin, menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu yuqirruna bir rububiyyah, mereka menetapkan dengan rububiyah Allah. Mereka percaya Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini, ya. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu menetapkan hal ini, ya. Wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaikah, dan bahwasanya sebab kekufuran mereka ini karena ketergantungan mereka kepada malaikat, kebergantungan mereka kepada malaikat, wal anbiya, para nabi, wal auliya, dan juga para wali, ya. Ma qaulihim, dengan ucapan mereka, haula'i syufa'auna 'indallah, dalam surat Yunus ayat 18. Mereka mengatakan ketika beribadah kepada, ya, Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Hadza amrun muhkamun bayyin, ini perkara yang sudah jelas, muhkam, ya. Ini perkaranya sudah pasti, sudah jelas, bahwasanya orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, maka alasan mereka melakukan hal tersebut adalah karena yang mereka ibadah ini akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, ya. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah makna ini, karena maknanya sangat jelas. Ini ayat muhkam, ya. Ini ayat muhkam bahwasanya orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, kepada sesembahan mereka, jawab mereka adalah karena mereka ini yang mereka ibadahi dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, itu akan memberikan syafaat kepada mereka nanti di hari kiamat, ya. Ini bisa diperhatikan, kita lihat dalam surat Yunus, ya, di dalam surat Yunus ayat 18, ya. Wa ma dzakarta li, dan apa yang Anda katakan kepadaku, fil Quran, di dalam Al-Quran, ya, apa yang Anda sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya.
Au kalaman Nabi, atau kalaman Nabi, atau di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, la a'rifu ma'na, saya ini enggak faham dengan maknanya. Ya. Walakin aqta, akan tetapi saya berani memastikan, saya berani memastikan anna kalam Allah la yatanaqad. Enggak mungkin perkataan Allah, kalam Allah itu, ini firman Allah itu saling bertentangan, itu enggak mungkin. Ya. Saya yakin bahwasanya ayat-ayat Allah itu enggak mungkin saling bertentangan. Wa anna kalaman Nabi la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla. Dan saya juga yakin, ya, bahwasanya ucapan Nabi atau hadis Nabi yang sahih, ya, itu tidak mungkin bertentangan dengan kalamnya Allah azza wa jalla, karena sumbernya sama. Ya, kalam Allah, Al-Quran itu sumbernya wahyu dari Allah, dan juga perkataan Nabi itu juga wahyu dari Allah. Maka nggak mungkin antara wahyu dengan wahyu yang ini itu saling bertentangan, itu nggak mungkin. Ya, nah, ini yang pasti. Wa hadza jawabun sadidun walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah. Ini adalah jawaban yang sangat bagus, ya, akan tetapi tidak memahaminya kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Fala tastahin bihi, maka janganlah engkau menyepelekannya. Fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haudzin 'adzim. Dan tidaklah mendapatkannya kecuali orang-orang bersabar, dan tidak pula mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Yani al-mu'allif ingin menyebutkan bahwasanya apabila ada orang musyrik, orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat atau sunnah-sunnah sahihah atau hadis-hadis, ya, atau hadis-hadis di dalam hadis Nabi SAW, yang seolah, ya, ayat tersebut atau hadis tersebut mereka gunakan untuk membenarkan perbuatan mereka dengan meminta atau dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi diucapkan, ya, dikatakan, bukankah wali-wali Allah itu mereka memiliki syafaat? Ya, bukankah wali Allah itu mereka memiliki syafaat? Maka kami minta syafaat kepada wali-wali tersebut. Ya, nah, dan wali-wali Allah mereka itu kalau meninggal dunia itu tidak mati. Ini mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka hidup di sisi Allah berarti mereka bisa mendengar, misalnya, ya. Yang kami enggak meyakini kalau wali-wali yang sudah meninggal dunia ini bisa memberikan atau memiliki sifat rububiyah, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa membawakan madarat, tidak. Tapi kami hanya ingin menjadikan mereka itu sebagai perantara antara diri kami dengan Allah saja. Ya, maka ini perbuatannya, masa ini disebut dengan syirik? Ya, misalnya begitu. Ya, padahal saya juga masih sholat, saya masih puasa, saya masih zakat, masa saya dikatakan musyrik? Ya, maka kita katakan, ya, ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi atau hadis-hadis yang Anda sebutkan tadi, saya ini kurang terlalu paham dengan apa yang Anda sebutkan tadi. Tapi yang jelas, ya, tidak ada satupun pertentangan, ya, di dalam Al-Quran Karim antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan tidak mungkin kalau hadisnya sahih itu bertentangan dengan ayat Allah, juga nggak mungkin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu di dalam ayat-ayat Allah, di dalam Al-Quran Karim, ya, dalam surat Yunus misalnya ayat 15, Allah itu menyebutkan tentang perbuatan orang-orang musyrikin, ya,
Apa yang Allah sebutkan? Wa ya'buduna min dunillah. Ini kalimat yang pertama dari ayat ini. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Itu sesuatu yang tidak memberikan madarat pada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak mendatangkan madarat dan tidak pula memberikan manfaat. Ya. Wa yaqulun, apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Jawab mereka, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini jawaban orang-orang musyrik nih. Ya. Karena Allah menyebutkan bahwasanya perbuatan mereka termasuk ibadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ini ayatnya ya. Dan ini nggak mungkin bisa dibawa kepada makna yang lain karena maknanya sangat jelas. Ini ayat muhkam. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Karena yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat itu hanya Allah saja. Ya. Kemudian mereka menyebutkan alasannya. Apakah seolah mereka ditanya, kamu ini beribadah kepada selain Allah ini, apakah karena mereka bisa menciptakan, mereka bisa membahayakan dirimu, atau bisa memberikan manfaat kepadamu? Maka sudah dibantah oleh Allah. Kalau alasannya mereka bisa mendatangkan madarat, maka ini tidak benar, karena Allah mengatakan ma la yadurruhum. Atau juga kalau alasan mereka ini karena mereka yakini bahwa yang mereka ibadah ini bisa mendatangkan manfaat, maka mereka juga telah dibantah oleh Allah dengan firman-Nya wala yanfa'uhum, dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya. Jadi kalau ingin beralasan ini bisa berbahaya kalau kita nggak beda kepadanya, ini sudah dibantah oleh Allah. Atau mereka mengatakan ini bisa mendatangkan manfaat untuk kami. Karena setiap kali saya minta di sini urusan saya jadi dikabulkan atau dimudahkan. Ini juga dibantah oleh Allah. Ya, mereka nggak bisa memberikan manfaat. Maka alasan mereka yang lain apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Alasannya ini bukan karena kami sedang minta manfaat pada mereka dari kelancaran rezeki atau dilindungi dari mara bahaya, atau dimudahkan urusannya. Bukan sedang minta itu kepada mereka. Saya mintanya tetap kepada Allah. Hanya saja mereka ini akan menjadi perantara antara diri saya dengan Allah. Mereka ini akan memberikan syafaat, bantuan, untuk saya di sisi Allah. Itu alasan mereka. Maka Allah berfirman, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard?" Katakanlah, apakah kalian ingin memberitahu kepada Allah dengan sesuatu yang Dia tidak ketahui, yang ada di langit dan yang ada di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi ayat ini ayat yang sangat jelas, yang tidak bisa dirubah-rubah maknanya kepada makna yang lain. Bahwasanya orang-orang musyrik ini pada zaman Nabi, mereka beribadah kepada selain Allah itu karena berharap mendapatkan syafaat dari mereka. Kalau ditanya apakah berhala atau batu, batu itu bisa mendatangkan syafaat, memberikan syafaat? Enggak. Batu enggak bisa memberikan syafaat. Taib. Apakah
benda-benda mati misalnya, karena mereka mengatakan itu mereka mintanya itu kepada batu-batu, ya bukan kepada Allah, makanya disebut musyrik. Kalau saya mintanya bukan kepada batu, ya misalnya jawaban orang sekarang. Baik, kita katakan apakah orang-orang musyrik ini meyakini pada zaman Nabi, ya orang-orang musyrik pada zaman Nabi mereka meyakini kalau batu itu bisa memberikan syafaat? Tidak, nggak mungkin mereka meyakininya, karena mereka juga bukan orang yang bodoh. Atau pula mereka meyakini bahwasanya jin, iblis itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Ya nggak mungkin juga. Jadi yang mereka sangka bisa memberikan syafaat untuk mereka siapa? Ya orang-orang saleh, ya hamba-hamba Allah yang saleh, malaikat, para nabi, orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Itu yang mereka harapkan mendapatkan syafaat darinya. Nah, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia tadi, itu disebut oleh Allah sebagai bentuk apa? Peribadatan kepada selain Allah. Ayatnya sangat jelas kok. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat pada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan alasan mereka tetap beribadah kepada selain Allah tadi itu adalah agar mereka-mereka yang ibadah ini, yang mereka ibadahi itu bisa memberikan syafaat. Itu mereka berharap dapat syafaatnya malaikat, mereka berharap dapat syafaatnya nabi, mereka dapat syafaat orang soleh. Tapi mereka sebenarnya sudah meninggal dunia, atau mereka ini adalah makhluk yang ghaib seperti malaikat. Maka meminta kepada makhluk yang ghaib, ya, yang mereka ini makhluk, dan juga meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya, ini termasuk perbuatan syirik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi apa yang antum sebutkan tadi dari ayat-ayat, misalnya menyebutkan, kan wali Allah itu mereka bahagia di sisinya, karena Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan juga wali-wali Allah ini mereka kan hidup di sisi Allah. Ya Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini ayatnya bilang begitu. Dan janganlah kau menyangka orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya, ya, yang mana mereka itu dikasih rezeki, mendapatkan rezeki. Tuh ayat-ayatnya aja bilang, ya, ini alasan orang-orang musyrik, ya. Ayat-ayatnya juga bilang kalau mereka wali Allah itu nggak mati, mereka wali Allah itu hidup di sisi Allah dan terus dikasih rezeki sama Allah. Ya, karena mereka hidup, makanya saya minta kepada mereka. Ya, ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin, yang ahlu syubhat ini. Maka kita katakan tadi, saya yakin gak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, adapun ayat, kalau kita punya ilmu, kita katakan adapun ayat yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak akan merasa takut dan juga bersedih hati, maka kita katakan, siapa itu wali Allah? Siapa itu wali Allah? Ya, apakah wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki, ya, jubah? Kalau berpakaian mereka pakaian jubah, berjubah, kemudian jenggotnya sudah putih semua, ya. Kemudian kuburannya itu kuburan yang dihias, ya, dikasih wangi-wangi, kemudian dikasih dibungkus nisannya itu dengan kain kafan, dikasih minyak wangi. Apakah itu wali-wali Allah? Ya. Nah, maka penafsiran wali yang benar seperti apa menurut Anda? Apakah wali-wali itu wali-wali yang seperti itu sehingga harus minta kepada mereka saja? Ya. Adapun Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwasanya wali Allah itu bukan semata orang-orang yang ilmunya tinggi, ibadahnya banyak, tidak.
Wali Allah mereka itu adalah semua orang beriman. Karena di dalam surat, jadi Anda yang katakan tadi adalah surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak takut, ya mereka tidak ada rasa takut dan tidak juga bersedih hati. Maka Allah kemudian langsung menjelaskan pada ayat yang berikutnya, ayat 63 surat dari Yunus, bahwa wali Allah itu mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Jadi setiap orang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wali Allah itu bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan mereka, ya. Nah, ada wali Allah yang rendah, ya, karena tingkat keimanannya itu rendah. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ya, kedudukannya, ya, itu karena apa? Keimanan yang mereka miliki itu berbeda-beda. Ini pertama. Jadi wali Allah itu bukan hanya saja mereka itu orang-orang yang memakai jubah, ya, kemudian orang-orang yang bisa terbang di langit, ya, orang-orang yang memiliki kejadian-kejadian yang aneh, khawariqul ada, orang-orang yang punya karomat misalnya, ya. Nah, bukan hanya saja mereka, apalagi orang-orang yang kuburnya itu dihias, ya, dikasih minyak wangi, kemudian dibuat tempat untuk sholat di situ, ya. Enggak. Bahkan ada wali Allah itu orang yang mungkin dianggap orang ini orang yang biasa-biasa saja. Asal jangan dianggap orang gila itu dianggap wali, ya, ini keterlaluan. Ya, orang gak waras dianggap wali, ini keterlaluan. Ya, tapi kalau orang biasa-biasa saja ada, orang biasa saja tapi dia wali Allah itu ada. Ya, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, rubba ash'atha madfu'un bil abwabi law aqsama Allah la abarrahu. Ya. Nah, rubba ash'ath. Ya, boleh jadi ada orang yang kusut, madfu'un bil abwab, yang dia ditolak di pintu-pintu. Jadi kalau dia ingin minta sesuatu kepada orang, mengetok pintunya, maka langsung diusir karena penampilannya yang tidak yang tidak menarik, yang tidak menunjukkan kalau ini orang yang tinggi di sisi Allah, ya. Atau kalau dia mau melamar ditolak gara-gara rupanya yang kurang istimewa misalnya, penampilannya yang biasa-biasa saja, ya. Boleh jadi ada orang yang kusut, yang dia itu akan ditolak di pintu. Kalau dia itu ngetok pintu manusia akan ditolak, diusir. Tapi lau aqsamallah, jika dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Karena dia wali, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tapi ada pula orang-orang yang dia berpakaian seperti wali, kalau bersumpah itu sumpahnya ini enggak didengar sama Allah. Karena kalau dia itu suka bersumpah dengan nama selain Allah misalnya, karena dia itu suka bersumpah dengan nama selain Allah, ya, demi fulan, demi Syekh fulan, demi Abdul Qadir Jailani misalnya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya, jadi terkadang wali itu ada yang diketahui, ada juga yang tidak diketahui kedudukannya di sisi manusia. Padahal dia itu adalah wali Allah yang sangat tinggi. Ya, ini dari pengertian wali sendiri, ya, karena orang-orang ini saat ini membatasi wali ini adalah orang-orang yang sangat bertakwa dengan ketakwaan yang sangat tinggi, yang itu ditujukan dengan mungkin kisah-kisahnya tentang karomah-karomahnya yang terkadang itu dibuat-buat, ya, tidak sahih, ya. Jadi kalau nggak punya karomat bukan wali dia misalnya. Atau bisa diketahui dengan kuburannya yang sangat ramai dikunjungi oleh manusia, ya, dikasih wewangian di sekitarnya biar dikira oh ini kuburan orang ini wangi. Keluar dari kuburnya itu bau wangi. Ini menunjukkan kalau ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang-orang yang membatasi wali itu hanya dengan yang seperti ini saja. Ya, kita katakan wali itu tidak terbatas. Boleh jadi itu memang wali beneran, ya. Boleh jadi dia bukan wali. Ya, karena kita tidak pernah mengetahui kehidupan dia yang sebenarnya. Kita hanya mendengar dari orang saja. Ya, tapi boleh jadi dia wali dan boleh jadi juga dia bukan wali. Dan kalaupun dia wali, maka sesungguhnya wali itu bukan hanya mereka-mereka saja. Wali-wali Allah itu semua orang-orang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada wali-wali Allah yang dia itu ya tidak dikenal oleh manusia, tidak dianggap oleh manusia. Ya, karena saking ini mungkin karena dia miskin, ya, atau karena dia hidupnya sangat-sangat sederhana, ya, sehingga sampai-sampai dikatakan dalam hadis kalau dia ngetuk pintu orang untuk minta bantuan langsung ditolak, ya, padahal dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan keterlaluan seperti tadi, ya, sampai-sampai orang gila itu dianggap wali, orang nggak tahu apa-apa dianggap wali, ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang dia itu wali, kalau memang dia itu wali, ya oke lah. Kalau misalnya memang orang yang dianggap gila tadi itu memang benar-benar wali di sisi Allah, ya, atau orang-orang yang tadi kuburannya itu banyak hiasannya, ya, kemudian dikasih minyak wangi di kuburan tersebut. Kalau memang dia itu wali Allah, yang jelas kalau dia itu wali Allah pasti dia nggak pernah, ya, dia tidak pernah berwasiat kalau kuburannya nanti itu dibangun, nggak mungkin. Karena wali Allah itu orang-orang beriman pasti tahu hukumnya, ya. Karena Ali radhiyallahu anhu ketika mengutus sahabatnya untuk berdakwah, beliau mengatakan, ala ab'atsuka kama bima ba'athani Allah bih, maukah kamu saya utus engkau dengan sesuatu yang dahulu saya diutus oleh Rasulullah SAW dengannya, yaitu alla tada qabran musyarrafan illa sawaytahu, alla tada timthalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaytahu, ya, yaitu agar engkau tidak membiarkan berhala kecuali engkau hancurkan dia, dan agar engkau tidak membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan dia dengan tanah. Ya, jadi kalau dia wali, betul-betul wali di sisi Allah dan orang berilmu, pasti dia tidak akan pernah berwasiat kepada murid-muridnya. Baik. Ya, jadi perkara yang lain, kalau misalnya tadi memang itu adalah wali-wali Allah, ya, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, maka kita yakin, ya, bahwasanya mereka tidak mungkin menyuruh orang-orang atau keluarganya itu untuk membangun kuburannya, ya, membangun kuburannya dengan dengan bangunan tadi, karena sunnah itu telah melarangnya, ya. Kemudian tidak mungkin mereka juga ingin agar kuburannya itu dimakmurkan dengan banyak dikunjungi oleh manusia, ya, dengan banyak dikunjungi oleh manusia, kemudian diagungkan, ya, dimintai di sisi Allah, ya, bersama Allah SWT misalnya. Gak mungkin, kecuali kalau memang mereka itu tidak tahu hukumnya, ya. Kalau mereka tidak tahu hukumnya masalah ini, maka kita yang tahu gak boleh melaksanakan wasiatnya tadi. Kalau misalnya memang berwasiat seperti itu, ya, kalau ternyata mereka nggak tahu hukumnya, maka kita nggak boleh melaksanakan wasiatnya. Baik. Kemudian, kalaupun misalnya mereka ini adalah wali dan tanpa sengaja mereka menyuruh agar kuburannya itu dibangun, misalnya, ya, maka kita pun tahu bahwasanya mereka ini nggak punya sifat-sifat rububiyah. Mereka ini nggak memiliki sifat-sifat rububiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat rububiyah? Mereka itu nggak bisa menciptakan, mereka nggak bisa menghidupkan, mereka nggak bisa ngasih rezeki, mereka nggak bisa ngasih madarat, mereka nggak bisa ngasih manfaat.
Karena ini semua adalah milik Allah. Ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini, yang mendatangkan madarat, yang mendatangkan manfaat, ya, itu hanyalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang memilikinya, termasuk wali yang paling tinggi kalau misalnya dikatakan seperti itu. Ya, dia tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Kalau begitu, maka tidak boleh Anda minta kepada mereka. Ya, kalau begitu Anda tidak boleh meminta kepada mereka. Ya, karena bergantung pada wali-wali tadi dan minta kepada mereka, ya, yaitu syafaat misalnya diantaranya, sementara mereka sudah meninggal dunia, atau meminta kepada mereka pertolongan sementara mereka sudah meninggal dunia, atau meminta pada mereka agar wali-wali ini membantunya untuk menunaikan hajatnya sementara mereka sudah ada di dalam kuburannya, maka perbuatan tersebut sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu, di mana Allah berfirman dalam surat Yunus tadi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dalam surat Yunus ayat 18. Jadi awal ayat ini Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ini yang mengatakan Allah. Beribadah kepada selain itu namanya apa? Musyrik. Ya. Wa ya'buduna min dunillah. Kemudian Allah menyebutkan ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yaitu sesuatu yang tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Karena yang bisa mendatangkan madarat dan juga yang menolaknya, dan yang bisa mendatangkan manfaat atau yang menahannya, itu hanya Allah saja. Ya, Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wala, ya, apa, ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang kau cegah, ya, wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada satupun orang yang bisa mencegah sesuatu yang kau berikan. Jadi yang bisa memberikan dan yang bisa mencegah sesuatu itu hanyalah Allah saja. Ya. Wa yaqulun, maka mereka beralasan yang lain. Oh, kami sedang tidak minta kepada mereka, ya, tidak minta langsung kepada zat mereka apa yang kita butuhkan. Tidak. Kami hanya minta kepada Allah. Tapi kami ingin menjadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah, yang akan membantu kami agar permintaan kami ini dikabulkan oleh Allah. Maka melalui mereka ini, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu alasan orang-orang musyrik, ya. Ini Allah sudah menyebutkan alasan orang-orang musyrik dahulu. Mereka ini adalah para pemberi syafaat. Syafaat artinya bantuan. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan bantuan kepada kami di sisi Allah agar permintaan kami kepada Allah itu cepat dikabulkan. Ya, ternyata perbuatan mereka ini disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selainnya. Ya, maka ini menunjukkan tidak boleh kita minta kepada selain Allah, walaupun itu minta syafaat. Minta syafaat saja nggak boleh, apalagi minta langsung pada mereka untuk perkara-perkara dunia kita, urusan dunia kita, dengan meyakini mereka ini bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Ini lebih-lebih. Ya, ini lebih-lebih lagi. Ya. Nah, Allah juga berfirman, makanya di akhir ayat ini Allah berfirman subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi di awal ayat Allah menyebutkan peribadatan ini termasuk perbuatan syirik karena beribadah kepada selain Allah. Di akhir ayatnya Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah menyebut bahwa meminta syafaat kepada selain Allah itu termasuk dari perbuatan syirik. yakni meminta syafaat kepada selain Allah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia termasuk perbuatan syirik. Ya. Nah, karena alam kita sudah beda. Alam kita dengan mereka itu sudah beda. Beda kalau mereka masih hidup. Ya. Ada orang yang kita anggap dia itu sebagai wali Allah misalnya. Dia masih hidup, kita datang kepadanya dan mengatakan,
ya Syekh tolong doakan, bantu saya dengan berdoa kepada Allah agar urusan saya itu dimudahkan. Ya, kalau minta pada orang yang masih hidup itu dibolehkan. Atau nanti ketika kita sudah sealam lagi dengannya, maka kita boleh minta kepada dia langsung, ya, agar dia minta kepada Allah. Makanya nanti ketika kita minta syafaat kepada Nabi di yaumil qiyamah, maka Nabi tidak menolaknya. Ya, kita minta Nabi agar memintakan syafaat, ya. Maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah satu zaman lagi, satu alam lagi, maksudnya ya, satu alam lagi dengan Nabi SAW itu di alam akhirat, ya, masih sama. Adapun sekarang kita sudah beda alam, maka nggak boleh. Ya, Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas itu. Ya, ibadah yang ikhlas itu hanya ibadah yang akan diterima oleh Allah. Hanya milik Allah lah ibadah yang ikhlas itu. Kalau bukan ikhlas berarti bukan milik Allah, karena Allah nggak mau, ya, agama yang nggak ikhlas. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, sebagai penolong-penolongnya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka kecuali sebatas agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ayatnya muhkam. Ayatnya muhkam. Ya, jadi apa yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala mereka, apa yang mereka melakukan terhadap sesembahan-sembahan mereka adalah agar sesembahan-sembahan tadi itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Nah, orang musyrik tahu kalau sekedar batu, kayu itu nggak mungkin bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka itu benda mati, masa bisa mendekatkan dirinya kepada Allah? Orang musyrik tahu. Orang musyrik juga tahu bahwa iblis itu musuh ayah mereka, musuh Adam, musuh para nabi. Maka nggak mungkin iblis itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi yang mereka sangkakan bisa mendekat diri mereka kepada Allah siapa? Siapa lagi kalau bukan orang-orang soleh atau makhluk-makhluk Allah yang soleh seperti malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Itu yang mereka maksudkan, karena mereka meyakini orang-orang yang soleh ini mereka itu punya kedudukan di sisi Allah. Makanya mereka berharap orang-orang soleh ini bisa memberikan syafaat. Ya, dan ternyata Allah menyebutkan bahwasanya meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia ini, memintanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu termasuk menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai walinya. Ya, ala lillahi dinul khalis. Dan Allah menyebutkan bahwasanya, mengingatkan dari awal ayat bahwasanya Allah ini hanya menerima ibadah yang ikhlas saja, yang hanya untuknya saja. Ya, kalau ibadahnya nggak ikhlas, Allah nggak mau menerima. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik yang mereka ibadahnya nggak diterima oleh Allah karena mereka nggak ikhlas. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, Allah menyebutkan, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali sebatas agar mereka ini mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka Allah melanjutkan ayatnya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah itu akan menghukumi, akan memutuskan urusan mereka nanti di yaumil qiyamah atas apa yang mereka berselisih di dalamnya. Mereka mengatakan ini boleh, Nabi mengatakan ini enggak boleh, harus langsung kepada Allah. Mereka mengatakan enggak apa-apa. Ya, ini kan hanya sebagai perantara saja. Nanti Allah yang akan berikan apa? Keputusan di yaumil qiyamah. Kemudian ditegaskan lagi masih dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang dusta dan juga kufur, lagi sangat kufur. Ya. Nah, jadi ucapan mereka bahwa ini hanya
harapannya agar mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah, maka itu ucapan mereka adalah dusta. Yakni perbuatan mereka yang mengatasnamakan atau menganggap perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, ini adalah perbuatan yang dusta, ucapan yang dusta. Sama sekali nggak benar. Allah nggak pernah menyuruh yang seperti itu. Ya, dan Allah menyebutkan orang ini adalah orang yang sangat kufur. Orang yang sangat kufur. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kepada dia yang berbuat bohong dan lagi sangat kufur. Jadi Allah menetapkan bahwa mereka adalah pembohong, ya, dalam ibadahnya. Sebenarnya mereka ini enggak minta kepada Allah, ya, tapi mereka ingin minta, hakikatnya minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia tadi. Sebenarnya mereka ini sedang tidak ingin dekat kepada Allah, ya, tapi mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada wali-wali tadi, ya, wali-wali tadi, ya. Nah, baik, ini jawaban secara global. Jawaban secara global atas syubhat yang dilontarkan oleh para pembawa syubhat agar mereka ini membenarkan perbuatan mereka dengan beribadah kepada selain Allah di kuburan-kuburan. Ya, karena mereka alasannya kami hanya ingin meminta syafaatnya. Kami hanya ingin orang-orang ini bisa mendekatkan diri kami di sisi Allah. Itu alasannya. Ya. Oh, ini untuk orang-orang yang ahli syubhat kubur ini itu sangat apa? yakni sangat antusias, ya. Syubhat ini sangat kuat sehingga banyak orang yang tertipu dengan syubhat ini. Apalagi orang-orang yang memang tidak pernah membentengi dirinya dengan tauhid yang sahih, ya, dengan iman yang sahih. Ya. Sampai-sampai ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat seperti ini, ya, ujian corona ini, ya, maka mereka membuat ngelis kuburan-kuburan yang masih tetap buka selama masa corona ini, ya. Nah, di daerah Bogor, ya, daerah Banten, daerah Tasik, daerah Ciamis, daerah Garut, daerah Jawa, ya, itu di list, ya. Nah, walhamdulillah. Ini apa namanya? Karena mungkin sudah mendarah daging, ya, jadi agak susah kalau harus diingatkan. Nah, mana kuburan-kuburan yang tidak bisa dikunjungi selama corona ini, mereka list. Padahal musibah-musibah ini tidaklah menimpa kita ini kecuali karena banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Dan maksiat yang paling Allah benci dan paling besar tentunya adalah syirik. Maksiat yang paling besar yang Allah benci, yang paling Allah benci adalah perbuatan syirik, ya. Nah, wal'iyadzubillah. Maka wajib kita ingatkan diri kita dan juga kaum muslimin dari perbuatan ini demi apa? Ya, ini menyelamatkan kaum muslimin secara umum dan bangsa kita secara khusus. Walaupun tantangannya sangat besar, tapi yang kita inginkan adalah apa? Keikhlasan, ya, dalam beribadah, tauhid, ya, iman yang murni, ya. Nah, memberikan sumbangsih untuk Islam dan kaum muslimin, ya, dan juga untuk negeri kita yang kita cintai ini, ya, semampu yang bisa kita lakukan, ya. Dan yang paling utama adalah menyelamatkan akidah kaum muslimin. Karena kalau akidah kaum muslimin selamat, maka urusan-urusan dunianya itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Tapi kalau akidah kaum muslimin tidak selamat, ya, kesyirikan merajalela, ya, maka akan sangat susah, ya, untuk apa? Memperbaiki negeri kita ini yang kita cintai dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Baik, ini jawaban secara global, ya, dengan menggunakan ayat-ayat yang muhkam, ya, disebutkan di dalam surat Yunus ayat 18 dan surat Az-Zumar ayat 3. Ini ayat yang muhkam tentang masalah larangan meminta kepada selain Allah, hatta kepada
orang-orang yang dianggap bahwa dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ini sudah meninggal dunia. Ya, ini dilarang melakukannya karena melakukannya ini termasuk daripada perbuatan syirik. Baik, kemudian al-mu'allif melanjutkan, wa ammal jawabul mufassal, dan adapun jawaban secara rinci atas syubhat ini, ya, yaitu syubhat bolehnya minta syafaat kepada selain Allah, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia atau kepada yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi kalau minta syafaat kepada orang yang masih hidup nggak masalah, ya, yang hidup dan dia hadir, ya, itu nggak masalah minta syafaat kepadanya, ya, ini dibolehkan. Tapi yang dilarang adalah minta syafaat, ya, kepada orang yang tentunya dia memiliki syafaat, syaratnya dia harus memiliki syafaat, ya, tapi dia sudah meninggal dunia, maka ini yang dilarang, tidak diperbolehkan. Baik. Ini syubhatnya, kemudian membawakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berisi syubhat, ya, maka kita sudah jelaskan tadi. Wa ammal jawabul mufassal, dan adapun jawaban secara rinci masalah ini, fa inna a'da'allahi lahum i'tiradatun katsira. Fa inna a'da'allahi lahum i'tiradatun katsira. Sesungguhnya musuh-musuh Allah itu mereka memiliki bantahan-bantahan yang sangat banyak ala dinir rasul, terhadap agama para rasul. Yasudduna bihan nas anhu, yang mana mereka ingin menghalang-halangi jalan manusia, ya, ya, dengan syubhat-syubhat tadi, ya. Jadi mereka ingin menghalangi manusia untuk beriman dengan iman yang hak dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan tadi, ya, dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan tadi, ya. Di antaranya apa? Di antara bantahan mereka, minha qauluhum, di antaranya ucapan mereka, nahnu la nusyriku billah, kami ini enggak berbuat syirik kepada Allah, ya, kami tidak menyekutukan Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahda la syarika lah. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak pula yang bisa menolak madarat atau mendatangkan madarat kecuali Allah saja. Kami bersaksi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah dalam hal ini. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Dan kami juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki, ya, untuk dirinya sendiri manfaat dan juga madarat. Jadi Nabi sendiri beliau itu enggak bisa memberikan manfaat bagi diri beliau sendiri atau juga tidak bisa menolak madarat dari diri sendiri kalau bukan karena Allah. Nabi sakit, pernah sakit, ya, nah, pernah sakit. Bahkan beliau, ya, ketika minum obat tidak bisa langsung sembuh, ya, dan beliau pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri kalau bukan karena Allah, ya. Dan juga tidak bisa menolak madarat, tidak bisa menolak sakit supaya enggak datang pada beliau, tidak bisa menolak luka dalam peperangan, ya. Ini kan madarat. Kalau memang beliau bisa menolak luka, maka beliau tidak akan luka dan beliau tidak akan pernah sakit, ya. Tapi beliau tidak manusia seperti yang lainnya dalam hal ini, ya, tidak memiliki sifat rububiyah. Nah, fadlan an Abdul Qadir atau ghairihi, lebih lagi dari Abdul Qadir dan juga yang lainnya. Yani Nabi Muhammad saja tidak mampu untuk memberikan manfaat pada diri sendiri dan juga tidak mampu untuk menolak madarat darinya kalau bukan karena Allah. Lebih lagi Syekh Abdul Qadir Jailani atau selain beliau, mereka nggak mungkin, ya, bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, tidak memiliki manfaat untuk diri sendiri kalau bukan karena Allah, dan tidak bisa menolak madarat dari diri sendiri kalau bukan karena Allah, ya. Itu kita akui, nggak masalah. Di sini kita sepakat. Walakin ana muzlim,
Kemudian dia mengatakan, tapi saya ini adalah orang yang banyak dosanya. Was-salihuna lahum jah. Yang pertama, saya ini adalah orang yang banyak dosanya. Yang kedua, orang-orang saleh itu mereka kan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Was-salihuna lahum jahun 'indallah. Dan orang-orang saleh itu kan memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallah bihim. Dan saya pun minta kepada Allah dengan perantaraan mereka, dengan perantaraan kedudukan mereka. Ya. Jadi saya tetap mintanya kepada Allah, tapi dengan perantaraan mereka. Ya, kenapa harus dengan perantara? Karena tadi kita tuh banyak dosa, ya, gak mungkin lah kita yang berbuat dosa langsung minta kepada Allah, ya. Nah, seperti kita rakyat biasa yang tidak punya apa-apa kemudian langsung datang ke presiden minta ke presiden, kan seolah mustahil, ya. Kalau hanya kepada presiden aja seperti itu hampir mustahil, maka bagaimana kalau dengan Allah, ya? Ini sudah menyamakan Allah dengan makhluknya tanpa secara tidak langsung menyamakan Allah dengan makhluknya, karena harus diperlakukan seperti, jadi memperlakukan Allah seperti memperlakukan makhluk seperti tadi, ya. Nah, jadi saya ini orang yang banyak dosa, ya, yang pertama. Yang kedua, orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Makanya saya ingin orang-orang saleh ini bisa mendekatkan, ya, atau menjadi perantara antara saya dengan Allah. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawablah dia dengan apa yang sudah berlalu tadi, yang menjadi keterangan kita. Wa huwa anna alladziina qatalahum Rasulullah, yaitu bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah dahulu, mereka itu adalah muqirruna bima dzakarta. Mereka mengakui semua yang Anda katakan tadi. Sama. Orang-orang musyrik dahulu juga mengakuinya. Bahwasanya, ya, sesembah-sembah mereka ini enggak bisa memberikan madarat, enggak bisa memberikan manfaat, ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Makanya saya minta kepada mereka agar mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama seperti yang Anda ucapkan tadi. Wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru syai'an. Dan mereka juga mengakui bahwasanya berhala-berhala mereka ini tidak bisa memberikan, yakni tidak bisa mengurus sedikit pun urusan. Wa inna ma'aradul jaha wasyafa'ah. Akan tetapi mereka hanya ingin kedudukan mereka, memanfaatkan kedudukan mereka di sisi Allah, dan juga memanfaatkan syafaat yang mereka miliki. Ya. Ini keinginan orang-orang musyrik dahulu, ya, terhadap berhala-berhalanya. Ya, karena berhala-berhala ini kan aslinya orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia kemudian dibuat patungnya. Ya, dibuat patungnya. Sekarang ya dibuat fotonya, ya. Kemudian ditempel di kamarnya. Ya. Kemudian setiap kali mau minta kepada Allah, maka menyebutkan kedudukan orang ini di sisi Allah, agar permintaannya menurutnya itu bisa dikabulkan oleh Allah. Ya, sama alasan yang Anda sebutkan itu sama dengan alasan yang disebutkan oleh orang musyrikin dahulu pada zaman Nabi. Waqra' 'alaihi ma dzakara fi kitabihi wa waddihu. Ya, bacakanlah untuknya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan kemudian jelaskan untuknya. Kalau kita bisa, ya, maka kita sebutkan ayat-ayatnya tentang pengakuan orang-orang musyrikin, ya, terhadap rububiyah Allah, kita bacakan untuk mereka, ya, misalnya, dan kita jelaskan kepada mereka. Ya, ini kan ayat-ayatnya sudah pernah kita lewati, ya, tentang pengakuan orang-orang musyrikin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam surat Al-Isra misalnya, ya. Nah, dan juga surat Yunus ayat 31, ya. Surat Al-Mu'minun ayat 84-87, ya, ini disebutkan di kitab ini, ya. Ini pengakuan orang-orang musyrikin dahulu. Kita sebutkan dan kita jelaskan pada mereka kalau kita bisa. Fa in qala, dan jika dia mengatakan,
hadhil ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Syubhat mereka lagi, kalau kita jawab dengan ayat-ayat tadi, maka mereka akan mengatakan ayat-ayat tadi yang Anda sebutkan ini kan ayat-ayat yang turun kepada orang yang menyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala itu ya patung ya, yang dibuat dari batu atau yang dibuat dari apa? Dari kayu. Ya, sementara yang kita minta itu bukan berhala. Yang kita minta itu siapa? Orang saleh. Kaifa taj'aluna as-salihin mithla asnam am taj'aluna al-anbiya asnaman? Bagaimana mungkin, ini syubhat mereka ya, bagaimana mungkin Anda menjadikan orang-orang saleh itu seperti berhala-berhala mereka? Ya, atau Anda menjadikan nabi-nabi ini seperti berhala-berhala mereka? Ya. Nah, itu syubhatnya yang kedua. Ya, mereka mengatakan yang antum katakan tadi dari ayat-ayat Allah ya, ini kan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Berhala itu ya patung dari batu atau dari kayu. Jadi mereka itu bukan sedang minta kepada orang saleh, mereka mintanya kepada patung dari batu atau kayu. Ya bedalah. Ya, dengan perbuatan kita kan yang kita minta itu orang-orang saleh, bukan batu sama kayu. Ya, nah, yang kita minta itu malaikat, yang kita minta itu adalah para nabi, yang kita minta ini adalah apa? Orang-orang soleh. Antum mau menyamakan nabi dengan berhala, antum ingin menyamakan orang soleh dengan berhala, antum ingin menyamakan malaikat dengan berhala, ya. Ini untuk orang-orang yang menyembah berhala. Masa kalian samakan kami dengan orang-orang yang menyembah berhala? Nah, ini syubhatnya. Bagaimana kita menjawabnya? Kata Syekh, fajawabhu bima taqaddam. Maka jawablah dia dengan apa yang sudah berlalu juga. Ya, dengan jawaban tadi. Kita balik bertanya, apakah orang-orang musyrik dahulu yang menyembah, yang antum bilang menyembah berhala itu, mereka meyakini bahwa batu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat? Atau misalnya berhala itu adalah setan, apakah mereka meyakini bahwa setan ini bisa bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah? Apakah mereka meyakini bahwa patung-patung tadi kalau sekedar patung saja itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah? Ya, apakah mereka nggak tahu tentang Allah? Ya, maka jawabannya, kalau dia nggak tahu, saya nggak tahu, jelaskan sama kita. Berarti antum belum paham tentang ayat-ayat tadi. Kita jelaskan. Ya. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka ini yang enggak meyakini itu, mereka meyakini karena berhala-berhala tadi itu aslinya itu adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, kemudian dibuat patungnya oleh mereka, kemudian mereka minta kepada patung tersebut, ya, yang ini bisa mewakili orang saleh yang sudah meninggal dunia tadi. Ya, maka kita katakan berarti hakikatnya mereka minta pada orang soleh. Iya, hakikatnya. Kemudian dibuat patungnya. Maka nggak ada bedanya dengan yang antum lakukan kalau begitu. Ya. Kalau mereka mengatakan mereka ini kan menyembah patung, berhala, yang menyembah batu, menyembah kayu. Sementara yang saya minta ini adalah orang soleh. Bedalah. Maka kita katakan kalau begitu antum nggak paham dengan ayat tadi. Kita jelaskan ya. Orang-orang musyrik dahulu juga mengenal Allah. Orang-orang musyrik dahulu juga beribadah kepada Allah. Ya. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ya, mereka cinta sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu penafsiran disebutkan seperti itu. Ya, dan mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang Nabi Muhammad, mereka sudah mengenal Allah. Karena ada Nabi Ismail yang pernah tinggal di Makkah, kemudian turun-turun mereka beribadah kepada Allah dengan syariatnya Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim, ya beliau. Jadi mereka itu mengenal Allah dan mereka mengenal orang-orang saleh. Kemudian mereka membuat patung-patung orang saleh yang sudah meninggal dunia tadi.
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا شفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال لهم فيهم. Kalau mereka mengatakan mengakui bahwasanya orang-orang kufar dahulu itu bersaksi dengan rububiyah Allah semuanya, bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Kalau mereka mengakuinya, maka itu bagus. Ini poin pertama. Kalau mereka enggak mengakuinya, kita sebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwasanya orang-orang musyrik itu menetapkan rububiyah Allah. Baik, kalau mereka mengakui bahwa orang-orang musyrik dahulu itu menetapkan rububiyah Allah, dan mereka pun mengetahui bahwasanya yang mereka harapkan dari berhala-berhala yang mereka ibadah itu adalah syafaat di sisi Allah. Itu poin kedua, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, kita sebutkan ayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu hanya mengharapkan syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah, hanya ingin mendapatkan syafaat mereka. Kalau mereka nggak tahu, kalau sudah tahu alhamdulillah. Hanya saja mereka ingin membedakan antara perbuatannya dengan perbuatan orang musyrik dahulu. Bedalah, tetap saja beda, karena kita itu menyembah, karena kita itu minta kepada orang. Mereka dahulu minta kepada berhala, beda, nggak mungkin sama. Maka kita katakan, tahu nggak antum, kalau orang-orang musyrik itu Tuhannya banyak. Mereka itu nggak hanya menyembah berhala, tapi mereka juga menyembah kepada malaikat, menyembah kepada nabi, beribadah kepada wali. Antum tahu nggak? Nggak tahu. Kalau begitu antum dengarkan nih, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladhina yad'un, mereka itu, yaitu orang-orang yang mana orang-orang musyrik itu berdoa kepadanya. Antum lihat ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak? Baik, antum lihat ayatnya, karena ini agak bolak-balik Saya akan sertai antum dalam hal ini. Surat Al-Isra ayat 57 Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Baik. Ulaika, antum perhatikan. Mereka itu, mereka yang apa? Alladzina, itu orang-orang yang yad'una, orang-orang musyrik berdoa kepadanya. Maksudnya ulaika alladzina yad'una humul musyrikun. Ulaika alladzina yad'uhumul musyrikun. Maksudnya seperti itu yaitu orang-orang yang mana orang-orang musyrik ini beribadah kepadanya. Baik. Orang-orang musyrik itu beribadah kepada ulaika. Ulaika ini mereka sendiri adalah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berharap wasilah. Mereka itu mencari wasilah kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat? Jadi kata yabtaghun ila rabbihimul wasilah
wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, ini menerangkan tentang ulaika. Ya, menerangkan tentang ulaika. Jadi yabtaghun ila rabbihul wasilah ayyuhum aqrab wa yakhafuna 'adzab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ini menerangkan tentang ulaika. Ya, ulaika yang seperti apa? Ulaika yang alladzina yad'un, itu orang-orang yang di mana orang-orang musyrik dahulu suka berdoa kepada mereka. Ya, mereka di sini maksudnya siapa? Mereka di sini maksudnya para malaikat. Mereka di sini maksudnya adalah para malaikat, para nabi, orang saleh. Ya, kalau kita lihat ya di tafsirnya, maka ulaika di sini maksudnya adalah para malaikat, orang-orang saleh, ya, dan juga para nabi. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya para malaikat itu, para nabi, orang-orang saleh, yang mana dahulu orang-orang musyrik itu suka berdoa kepadanya. Ya, maka jelas perbuatan ini salah. Kenapa salah? Karena mereka sendiri, yaitu para malaikat, para nabi, orang saleh, mereka sendiri itu yabtaghuna ila rabbihumul wasilah. Mereka senantiasa mencari wasilah. Ya, wasilah ini hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, yaitu ibadah. Maksud daripada wasilah ini adalah ibadah. Ya. Nah, mereka lakukan itu untuk apa? Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat? Mereka ingin berlomba-lomba menjadi yang paling dekat di sisi Allah, menjadi yang paling utama di sisi Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut dari azabnya. Jadi mereka ini, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh itu, mereka itu disibukkan dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh yang mana mereka ini ingin menjadi yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh tadi. Ya. Nah, ya, para ulama menyebutkan ayat ini adalah para malaikat, yang dimaksudnya adalah para malaikat. Ya. Jadi ada orang-orang musyrik yang menyembah malaikat, bukan hanya sekedar berhala. Orang-orang musyrik ini beribadah kepada malaikat dengan apa? Dengan berdoa kepadanya. Ya. Dengan berdoa kepadanya. Nah, jadi orang musyrik tidak hanya menyembah berhala, ada yang menyembah malaikat. Ya. Dan juga ada di antara orang-orang musyrik yang menyembah Isa ibn Maryam dan ibundanya. Allah berfirman, "Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kuluna at-ta'am, unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma anzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a, wallahu huwas samiul 'alim." Dalam surat Al-Maidah ayat 75 sampai 76. Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah mendahulunya rasul-rasul sebelumnya. Ini beliau itu seperti rasul-rasul yang lainnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya adalah wanita yang sangat siddiq, yang sangat benar, yang sangat jujur. Kana yakulun ta'am, mereka itu manusia biasa sehingga mereka itu makan makanan seperti yang lainnya. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, lihatlah bagaimana kami menerangkan bagi mereka ayat-ayat. Tsumma anzur anna yufakun, lalu kemudian lihat kembali bagaimana mereka bisa dipalingkan. Qul ata'buduna min dunillah, katakanlah, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, yakni kepada Isa dan kepada Maryam? Ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kalian dan tidak pula memberikan madarat. Wallahu was-samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada orang-orang yang menyembah nabi. Kalau dikatakan ini kan orang Nasara, bukan orang Islam, kita bukan orang Nasara, kita itu orang Muslim, maka kita sebutkan
hadis Nabi di mana Nabi mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum atau sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila ada di antara mereka yang masuk ke lubang biawak, misalnya kalian akan mengikutinya tanpa tabayun dulu ya, tanpa cross check benar atau enggak, langsung ikuti. Para sahabat bertanya, Ayahuda wan Nasara, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasara ya Rasulullah? Qala faman. Nabi mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Yakni akan ada di antara umat Nabi Muhammad yang mengikuti perbuatan umat-umat sebelumnya dari kalangan Yahudi dan kalangan orang Nasara. Kalau dahulu ada di antara umat nabi-nabi kita yang menyembah kepada nabinya, maka akan ada juga dari umat ini yang akan menyembah nabinya, ya, minta kepada nabinya, ya. Jadi ada orang-orang yang menyembah nabi, orang-orang musyrik ada yang menyembah nabi, enggak hanya sekedar menyembah berhala, ya. Nah, kemudian juga ada orang musyrik yang menyembah malaikat. Karena Allah berfirman dalam surat Saba ayat 40 sampai 41 itu, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari, ya, Dia mengumpulkan mereka semuanya. Pada hari di mana Allah nanti akan mengumpulkan seluruh manusia. Thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah bertanya pada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka-mereka ini yang dahulu beribadah kepada kalian? Ya, karena mereka dahulu beribadah pada malaikat, dan malaikat enggak sadar, malaikat enggak tahu kalau mereka itu sedang diibadahi oleh mereka-mereka ini, ya, orang-orang musyrik ini. Qalu subhanak, maka malaikat mengatakan, maha suci engkau, anta waliyuna, engkau adalah, ya, penolong kami, min dunihim, ya, bukan mereka, bal kanu ya'buduna jin aktsaruhum bihim mu'minun, bahkan mereka adalah menyembah jin yang mana kebanyakan mereka ini beriman kepadanya. Ya, mereka menganggap, oh, kami ini beribadah pada malaikat, atau malaikat Jibril datang pada saya, ya, kemudian berwasiat pada saya untuk melakukan ini dan ini, ya, membuat syariat baru, seperti yang dilakukan oleh Lia Eden misalnya, ya, Lia Eden yang mengatakan kalau Jibril datang kepadanya dan memberikan wahyu lagi kepadanya, ya, sebenarnya itu bukan malaikat tapi jin yang mengaku-ngaku sebagai malaikat. Hanya saja orang ini nggak kenal, dia nggak tahu, ya. Nah, ya, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Dan juga lihat firman Allah, wahai manusia, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa ibn Maryam, wahai Isa putranya Maryam, apakah engkau dahulu mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai dua Tuhan selain Allah? Karena ada orang-orang yang menyembah Isa, ada orang yang menyembah Maryam. Qala subhanak, maka Isa nanti akan mengatakan, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang saya tidak punya hak di dalamnya. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimta, kalau saya dahulu pernah mengatakannya, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghaib, sungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, faqul lahu, maka katakan kepadanya, a'rafta anna Allah kafara man qasada al-asnam wa kafara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu. Ya, kemudian setelah kita sebutkan ayat-ayat tadi yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. Ya, kemudian kita katakan, ya, dan tahukah engkau bahwasanya Allah itu
mengkafirkan mereka semua. Ya, mengkafirkan orang yang menyembah berhala, yang menyembah malaikat, yang menyembah orang saleh, yang menyembah nabi, semua itu sama. Dan Nabi SAW memerangi mereka semua. Ya. Ini jawaban terhadap syubhat-syubhat tadi. Bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu tidak hanya beribadah kepada patung saja, batu yang dipahat atau kayu yang dipahat, tidak. Tapi mereka ada yang menyembah makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang saleh, malaikat, para nabi, dan juga orang-orang saleh yang lainnya. Ya, dan semuanya itu diperangi oleh Nabi. Tidak Allah beda-bedakan. Allah tidak membedakan, dan juga nabi-nabinya tidak membeda-bedakan. Semuanya sama, dianggap sama. Kufur. Ya. Fa in qala al-kuffar yuriduna minhum. Kalau mereka mengatakan orang-orang kafir dahulu itu mereka dikufurkan karena mereka meminta kepada berhala-berhala tadi, atau minta kepada sembahan tadi dengan meyakini bahwa sesembahan tadi itu mereka memiliki apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minta. Wa ana asyhadu anna Allah huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir. Sementara saya bersaksi bahwasanya Allah dialah yang memberikan manfaat. Dia saja yang bisa memberikan manfaat. Dia saja yang bisa memberikan madarat. Dia saja yang mengurus alam semesta ini. Ya, la uridu minhu was-salihun laisa lahum min al-amri syai'. La uridu illa min. Dan saya tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ya, dan orang-orang saleh mereka itu tidak memiliki sesuatu pun. Saya meyakini gini. Walakin aqsuduhum arju min Allah syafa'atahum. Akan tetapi saya berharap pada mereka, ya. Akan tetapi saya menuju mereka karena saya berharap dari Allah mendapatkan syafaat mereka. Makanya saya minta kepada mereka dengan harapan saya dapat syafaat dari Allah, ya, dapat syafaat mereka dari Allah. Fal jawabu, maka jawabnya kalau mereka mengatakan seperti ini, jawabnya anna hadza qaul kuffar sawa'an bisawa. Anna hadza qaul al-kuffar sawa'an bisawa. Dan bahwasanya ini adalah wa anna hadza, bahwasanya ini adalah qaul kufar, ucapan orang kufar, sawa'an bisawa, sama, ya, persis, enggak ada bedanya. Wa qara alaihi qalu ta'ala, ya, bacakanlah untuknya firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai wali-walinya, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepadanya kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi antum juga melakukan itu agar antum dekat dengan Allah, ya, karena mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah, sama dengan yang dilakukan orang-orang musyrik dahulu, enggak ada bedanya. Wa qaluhu wa yaquluna syufa'auna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan juga kita membacakan firman Allah dalam surat Yunus tadi, mereka mengatakan, ya, sesembah-sembah ini, ya, yang mereka beda itu adalah karena mereka yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya, kami hanya ingin mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah nanti, sama dengan apa yang Anda ucapkan tadi. Wa'lam anna hadhihi syubah thalatha hiya akbaru ma 'indahum. Dan ketahuilah bahwasanya 3 syubhat ini yang paling besar yang mereka miliki. Fa idza arafta, dan jika engkau mengetahui Allah waddahaha fi kitabi, bahwasanya Allah telah menjelaskannya di dalam kitabnya, wa fahimtaha fahman jayidan, dan engkau memahaminya dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha aisaru min, maka yang setelahnya itu jauh lebih mudah untuk dibantah. Ya, ini syubhat mereka yang paling besar. Dan syubhat-syubhat yang lain itu sumbernya pasti ke sini, ujung-ujungnya pasti ke sini, bisa kita tarik pasti ke sini. Ya, ini hanya sempalan-sempalan saja. Ya, tapi intinya adalah ketiga syubhat tadi. Jadi kalau kita bisa menghafal surat Az-Zumar ayat 3, kemudian surat Yunus ayat 18, ini kita sudah punya senjata, ya, untuk melindungi diri kita dari syubhat tersebut,
dan mematahkan syubhat-syubhat mereka. Ditambah lagi kalau kita memahami ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang musyrik itu enggak cuma menyembah berhala, ada yang menyembah apa? Ada yang menyembah malaikat seperti dalam surat Al-Isra tadi, ya, ayat 57. Ada yang menyembah nabi, ya, dan yang lain-lain. Ya. Maka dengan ini insyaallah syubhat itu akan mudah untuk dipatahkan dan kita melindungi diri kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin, ya, dari syubhat seperti ini yang sangat berbahaya, karena yang dirusak oleh syubhat ini adalah akidah. Ya, dirusak oleh syubhat ini adalah akidah, ya, bukan perkara yang lainnya. Kalau perkara yang lain mungkin agak lebih ringan, tapi kalau yang dirusak adalah syubhatnya, ini yang sangat fatal, ya, ini yang sangat fatal, waliyadzubillah. Baik, ini saja yang bisa kita bahas untuk kitab yang pertama ini, ya. Kemudian kita break sebentar untuk melanjutkan kitab yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.